warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita tentang Al-Balaghah Al-Quraniyah. Em, Pada hari ini siapa yang bertugas? Yang bertugas kelompok 4, Bapak. Kelompok 4 ya. Iya. Coba saya tengok tadi sudah di-share ya makalahnya tentang at-taqdim wa takhir ya, tentang at-taqdim wa takhir. Jadi materi pembahasan kita masih seputar ilmu ma'ani ya, ilmu ma'ani dan kali ini pembahasan kita tentang takdim dan takhir. Ada beberapa mustalah yang mustalahat ya yang memang mirip ya teman-teman sekalian, eh, yakni pembahasan tentang at-taqdim wa takhir, kemudian al-qasr ya, kemudian eh, al-ijaz ya, al-ijaz. Jadi apa namanya, tiga pembahasan ini suka apa namanya, iltibas begitu ya. Ya ada irisannya, ada yang tertukar begitu ya. Nah, lebih lanjut nanti insya Allah coba kita bahas sambil jalan gitu ya. Dan kesemuanya masuk dalam pembahasan ilmu ma'ani, di mana sudah kita pelajari kemarin ilmu ma'ani, usul wa qawaid yu'rafu bihi atau yu'rafu biha apa teman-teman ilmu ma'ani. Halo, cek. Adakah teman-teman bersama kita pengertian ilmu ma'ani? Halo, halo. Ya, Bapak. Ya, ini apa harus sering kita ulang ya, biar nempel. Apa ilmu ma'ani? Ilmu ma'ani huwa usul wa qawaid yu'rafu biha halo, coba diteruskan. Adalah satu cabang ilmu di mana berisi tentang kaidah-kaidah. Dengan kaidah-kaidah ini kita bisa apa? Titik-titik, teman-teman. Ilmu ma'ani Eh, tentang apa? Mutabaqah li muqtadal hal, Pak. Ya, ahwalul lafzil arabi alladhi yutabiqu atau apa yakunu mutabiqan li muqtadal hal. Ya, jadi kita belajar tentang bagaimana membuat sebuah narasi yang relevan dengan situasi dan kondisi atau konteks sebuah apa namanya, sebuah percakapan gitu ya kurang lebih. Jadi ini adalah pembahasan pertama dalam furu' ilmu balaghah, dan sekaligus juga sebenarnya adalah pembahasan yang termudah ya, karena sebagian pembahasan dalam ilmu ma'ani itu sudah sering kita pelajari dan juga dengar dalam disiplin ilmu nahwu maupun dalam disiplin ilmu apa usulul fiqh ya,
dalam disiplin ilmu usulul fiqh. Baik, silahkan siapa yang eh, bertugas? Mbak Cindy ya, Nabila Putri dan Ahmad Kamali. Iya, betul أحمد Bapak. كمالي هذا يعني مصري الجنسية ولا إندونيسي؟ Mbak Mbak Cindy, Iya, Bapak. temannya Mbak Ahmad Kamali itu Iya, orang Indonesia apa orang Mesir? orang Mesir, Bapak. Orang Mesir. Iya, betul. Terus bisa kontak Mbak Cindy. Beliau sekarang memang lagi di Indonesia, katanya baru ngisi kajian gitu, Pak. Oh gitu. Di Indonesia. Eh, terus bisa bergabung nggak bersama kita? Tadi bilangnya insya Allah bisa bergabung, tapi sekarang lagi perjalanan di kereta gitu, Pak. Oh Cuma gitu. saya udah bilang, Iya iya. saya udah bilang ada tugas gitu, suruh presentasi di halaman sekian sampai sekian. Terus katanya insya Allah bisa gitu, Pak. Jadi mungkin Oke. bergabung nanti, Pak. Baik baik baik. Ya, Ya. kita mulailah. Ya. Cuma sekarang masih centang satu, Pak. Oh, masih centang satu ya. Iya, iya, Pak. Ya udah. Izin mulai ya, Pak. Ya, falyahdhur ma'ana. Labud. Ya, oke. Nggak apa-apa. Mulai dulu Mbak Sinti. Iya, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga sehat sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini di Zoom mata kuliah Balaghah bersama dosen kita Ustadz Ustadz Ziyadul Haq yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan limpahan rahmat dan juga Ya Rabb, ya kesehatan Rabb. kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik teman-teman, di sini saya izin memaparkan materi kami dari kelompok 4, yakni ada saya sendiri Cindy Nabila Putri bersama nanti rekan kita Ustadz Syekh Ahmed Kamali. Mudah-mudahan beliau nanti bisa bergabung ya teman-teman. Dan harapannya mungkin nanti teman-teman juga bisa semangat dari awal hingga akhir sesi kemudian. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas mengenai tentang materi takdim dan juga takhir dalam balaghah Al-Quran. Nah, untuk yang pertama ini kita masuk ke bab 1, yakni ada pendahuluan. Eh, kita langsung baca di bagian paragraf yang keduanya. Dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu balaghah terdiri dari 3 cabang utama, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan juga ilmu badi. Salah satu pembahasan penting dalam ilmu ma'ani adalah fenomena takdim dan takhir, atau pendahuluan dan pengakhiran, yaitu perubahan urutan kata atau bagian kalimat dari susunan yang biasa untuk tujuan makna tertentu. Meskipun secara tata bahasa, perubahan urutan ini tetap sah, dalam ilmu balaghah ia memiliki dimensi makna yang lebih dalam. Gaya bahasa ini menjadi salah satu rahasia kemukjizatan Al-Quran yang membuat para ahli bahasa Arab terpesona oleh keindahan dan kekuatan retorika kitab suci tersebut. Ilmu takdim wa takhir tidak hanya menampilkan fleksibilitas bahasa Arab, tetapi juga memperlihatkan bagaimana susunan kata dapat mempengaruhi kekuatan makna, penegasan pesan, dan aspek emosional dalam penyampaian wahyu. Misalnya, ketika Allah mendahulukan penyebutan objek sebelum subjek, hal itu bukan tanpa alasan, tetapi menunjukkan adanya makna penekanan atau taukid, penghususan atau ikhtisos, atau keagungan tertentu yang hendak ditekankan dalam konteks ayat tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Sakaki dalam Miftahul Ulum, salah satu ciri utama balaghah ialah kemampuan memiliki urutan kalimat yang paling efektif dalam mengungkapkan maksud makna.
Al-balaghatu mutabaqatul kalami li muqtadul hal. Balaghah ialah kesesuaian ucapan dengan keadaan dan konteksnya. Dengan demikian, fenomena takdim wa ta'khir tidak bisa dipandang sekedar permainan susunan kata, melainkan bagian dari strategi linguistik yang menunjukkan kesempurnaan Al-Quran dalam menyampaikan pesan ilahi sesuai konteks, situasi, dan kondisi pendengarannya. Dalam konteks teologis, susunan kalimat yang bervariasi dalam Al-Quran juga menunjukkan kemahakuasaan Allah dalam menciptakan bahasa yang syarat makna. Setiap perubahan urutan kata memiliki hikmah yang berkaitan dengan penegasan tauhid, penyucian akidah, peneguhan iman, atau penjelasan hukum. Karena itu, memahami takdim wa ta'khir bukan hanya penting dari sisi linguistik, tetapi juga dari keagamaan untuk menangkap pesan Al-Quran secara lebih mendalam. Kajian terhadap takdim wa ta'khir telah banyak dilakukan oleh para ulama tafsir klasik, seperti Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf, Fakhruddin Ar-Razi dalam Tafsir Al-Kabir, selanjutnya ada Al-Baydawi dalam Anwar At-Tanzil, serta Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Mereka memandang bahwa perbedaan urutan kata dalam Al-Quran bukanlah bentuk ketidakteraturan, melainkan justru bukti keagungan struktur bahasa ilahi yang mengandung lapisan makna mendalam dan keindahan estetika luar biasa. Nah, setelah ini kita akan mengetahui dari rumusan masalahnya. Yang pertama, apa pengertian takdim dan takhir dalam ilmu balaghah? Yang kedua, apa tujuan balaghiyah dan hikmah penerapan dalam Al-Quran? Yang ketiga, bagaimana contoh penerapannya dalam ayat-ayat Al-Quran? Serta bagaimana para mufassir klasik menjelaskan fenomena tersebut. Baik, mungkin Syekh Ahmed itu sudah masuk belum ya teman-teman? Sepertinya belum ya? Ya Ya, udah. lanjut aja Mbak Cindy. Ya baik Pak, saya izin lanjutkan ya. Kita lanjut ke bagian pengertiannya. Jadi secara etimologis kata takdim berasal dari akar kata qaddama yuqaddimu taqdiman yang berarti mendahulukan atau meletakkan sesuatu di depan. Adapun takhir berasal dari akar kata akhara yuakhiru takhiron yang berarti mengakhirkan atau menempatkan sesuatu di belakang. Kedua istilah ini menggunakan pasangan kontradiktif yang sering digunakan dalam disiplin ilmu bahasa Arab, khususnya dalam ilmu ma'ani untuk menunjukkan variasi susunan kalimat yang disengaja. Dalam konteks ilmu balaghah, takdim wa takhir didefinisikan sebagai perubahan posisi kata dalam kalimat dari susunan normalnya, atau disebut dengan at-tartib al-asli, untuk memberikan efek makna tertentu. Para ahli balaghah menegaskan bahwa perubahan susunan tersebut tidak merusak kaidah gramatikal atau nahwu, melainkan memperkaya dimensi makna kalimat. Menurut Al-Balaghah Al-Wadihah, takdim wa ta'khir diartikan sebagai huwa taqdimu ma haqqahu ta'khir atau ta'khiru حقه التأخير ma ما حقه haqquhu. Huwa taqdimu ma haqquhu ta'khir atau ta'khiru ma haqquhu at-taqdim li faidati balaghiyah atau لفائدة بلاغية lifaidatin balaghiyatin, atau mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan atau mengakhirkan sesuatu yang seharusnya didahulukan karena tujuan balaghiyah. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa setiap kali terjadi takdim atau takhir pasti ada maksud semantik dan retoris di baliknya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai puncak kefasihan bahasa Arab menggunakan variasi struktur bukan secara acak, tetapi berdasarkan konteks makna yang ingin ditekankan. Selanjutnya, As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran menyebutkan bahwa takdim wa ta'khir merupakan salah satu aspek keindahan retorika atau uslubul balaghah yang menjelaskan mengapa susunan ayat-ayat Al-Quran berbeda-beda walaupun secara makna umum bisa sepadan. Beliau menegaskan bahwa setiap pergeseran urutan kata mengandung rahasia makna yang tidak dapat tergantikan jika dikembalikan ke urutan asalnya. Oleh karena itu, memahami takdim wa ta'khir menjadi kunci penting dalam menafsirkan Al-Quran secara mendalam. Tidak jarang, makna suatu ayat berubah secara nuansa apabila urutannya diubah. Misalnya, mendahulukan objek
dapat mengandung makna pembatasan, sementara mengakhirkan dapat menunjukkan makna umum atau netral. Nah, yang kedua kita masuk ke tujuan balaghah dari takdim dan takhir dalam Al-Qur'an. Yang pertama, tujuannya adalah penegasan dan pembatasan makna atau litaukid wal hasyr. Salah satu tujuan utama takdim dalam Al-Qur'an adalah untuk memberikan penegasan terhadap makna tertentu atau membatasi makna hanya pada hal yang didahulukan tersebut. Fenomena ini tampak jelas dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Susunan ini secara kaidah bisa saja berbunyi na'buduka wa nasta'inuka. Tetapi Al-Quran mendahulukan kata iyyaka hanya kepadamu sebagai objek sebelum kata kerja na'budu, kami menyembah. Pendahuluan ini berfungsi untuk menunjukkan pembatasan ibadah hanya kepada Allah semata, bukan kepada selainnya. Selanjutnya, Ya, azan. sebentar, Pak. Iya, Kita Pak. diskusi di sini. Ya, karena na'budu wa Iya. iyyaka nasta'in. Ayo teman-teman, apa namanya? Yang lain coba selain faidah at-taukid wal hasr, ya, bukan hasyr menggunakan shin dan ra, ya, tapi menggunakan sad dan ra, al-hasr, has, ya, at-taukid wal hasr. Pak Ziyad coba buka di Marah Labid di Kashfi Ma'ani Quranil Majid karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Tidak ada singgungan penafsiran soal at-taqdim wa ta'khir. Kemudian Ziyad buka Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir menambahkan bahwa dalam ayat ini ada makna al-ihtimam, ya. Jadi taqdimul maf'ul ala fi'li wa fa'ilih, ya, fi'lihi wa fa'ilih. Taqdimul maf'ul ala fi'lihi wa fa'ilih. Jadi dalam hal ini ada peristiwa mendahulukan maf'ul yang biasanya terletak sesudah fa'il, ya, dalam susunan jumlah fi'li, ya, fi'il, fa'il dan maf'ul kemudian didulukan, ya, didulukan kalau pendapat Ibnu Katsir lilihtimam wa taukid, ya. Nah, ini yang Pak Ziyad maksudkan. Ada enggak pendapat selain taukid, ya, karena umumnya para mufassir itu beristimbat bahwa faedah takdim dan takhir itu litaukid atau litakhsis atau lil hasr. Nah, coba teman-teman cari, ya, selain tiga faedah tadi, apa kira-kira penafsiran dari para mufassirin, ya, selain tadi, ya, paling tidak jauh-jauh dari at-taukid, kemudian takhsis, kemudian hasr, ya. Nah, ketika misalnya kita mendapatkan satu penafsiran selain yang mainstream itu, tentu ini bagian dari pengayaan penafsiran, ya. Nah, tadi Ibnu Katsir itu bilang lilihtimam wal hasr, ya, untuk menegaskan makna bahwa nggak ada di dunia ini yang lebih penting daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu adalah tujuan hidup kita, sebagaimana dalam muqaddimah itu, ilahi anta maqsudi, ya, ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, ya. Jadi nggak ada yang lebih penting di dunia ini selain Allah azza wa jalla, sehingga didulukan maf'ulnya atas fi'il dan fa'ilnya. Iyyaka na'budu, ya. Kalau taksis, faidah taksis sudah umum lah, hampir semua mufassirin bilang seperti itu. Demikian ketika Pak Ziyad cek di Al-Qurtubi, ya, Al-Jami'
لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من آي الفرقان ya, ما تضمنه من السنة وآي الفرقان, itu apa namanya tafsir Al-Qurtubi. Juga demikian taksis saja ya, relatif belum Pak Ziyad temukan ya penafsiran yang baru bilangnya di sini ya, iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Oke. Lima qaddama al-maf'ul 'ala al-fi'l qila qaddima ihtimaman. Nah, ini sama dengan penafsiran Ibnu Katsir ya. Qaddima ihtimaman. Qaddima ihtimaman wa sya'nul 'arab taqdimul aham ya. Dan ya kalau kata Qurtubi bahwa kebiasaan Arab itu ya mendahulukan yang prioritas ya, mendahulukan yang lebih penting ya. Oke, jadi di sini tidak ada yang baru. Kemudian ada lagi teman-teman pemakalah selain Zamakhsyari, Al-Kasyaf, ada penafsiran lain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maaf Bapak, Ya, sedikit ada? menyela, saya bukan pemakalah, tapi ada materi nanti kelompok 7, itu Al-Iltifat, terus ada di kitab tafsir Al-Munir Bapak. Kata beliau di tafsir Al-Munir ada Al-Iltifat, di iyyaka na'budu terdapat pengalihan dari alur pembicaraan tentang orang ketiga ke alur pembicaraan dengan orang kedua. Iya. Dari orang ketiga. Oh ya. Kalau itu konteksnya munasabah, Pak. Ya. Munasabah. Jadi kalau kita bicara tentang munasabah, maka tidak akan lepas dari sibab dan lihaq seperti yang Pak Ziyad singgung pada pertemuan kemarin ya. Maksudnya Iya, iltifat itu bagaimana? Bukan pada takdim dan takhirnya, tetapi lebih pada ketika kita melihat rangkaian ayat itu ya. Jadi siyakul ay ya, mulai dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya, itu kan orang kedua semuanya ya. Siapa yang kita bicarakan? Allah Subhanahu wa taala, arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, baru kemudian iyyaka dari orang kedua ke orang pertama ya, atau orang ketiga ya berarti orang ketiga menjadi orang orang kedua jadi mukhatab ya, dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu kan orang ketiga ya, karena Allah yang sedang kita bicarakan. Kemudian iltifat menjadi orang yang kedua mukhatab, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini maksudnya iltifat yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Nur Sofia ya, iltifat. Jadi rangkaian siyakul ay ya, dari sibak dan kemudian melihat pihak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu semua iltifat dari 3 ke 2 terus sampai akhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kurang lebih ya Mbak Nur Sofia. Jadi iltifat itu maksudnya bukan fokus pada iyyaka ya, kejadian taqdimul maf'ul ala fi'lihi wa fa'ilih
ya, tetapi lebih kepada siaknya itu, ya. Mungkin ke sana Iya, maksudnya, Bapak. ya, tafsir An-Nur. Terima Al-Munir kasih, ya. Bapak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Ya, oke. Boleh dilanjutkan? Ada yang mendapatkan makna baru selain yang tadi kita singgung ya, makna dari takdim dan takhir. Selain al-ihtimam, kemudian at-takhsis, lalu apa al-hasr ya. At-ta'kid itu common sense itu. Ya. Nah, makanya perlunya kita menggali apa namanya fawaid balaghiyah min kutub tafsir itu ya dalam rangka pengayaan gitu ya, pengayaan terhadap pemaknaan satu teori yang sedang kita bahas dalam balaghah Qur'aniyah. Baik, kalau tidak ada masukan lagi boleh dilanjutkan. Iya, baik Bapak, izin melanjutkan ya Pak. Ya. Selanjutnya, Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf menafsirkan ayat ini wa taqdimul maf'uli bih yufidul hasri ay la na'budu illa iyyak. Pendahuluan objek memberikan faedah pembatasan, yakni kami tidak menyembah kecuali hanya kepadamu. Dari sisi linguistik, takdim pada ayat ini menimbulkan efek semantik berupa eksklusivitas makna, sedangkan dari sisi keagamaan ia menegaskan tauhid uluhiyah bahwa seluruh bentuk ibadah hanya layak ditujukan kepada Allah. Setelah itu, Iya, baik. Sebelum dilanjutkan, Mbak ya, mohon maaf kalau ya, metode mengajar Pak Ziad begitu ada masalah langsung kita bahas ya. iya baik Khawatir Pak. apa namanya terlalu banyak kalau kita nunggu sampai akhir ya. Belajar dari pengalaman teman-teman juga kurang terlalu aktif, jadi apa Pak Ziad apa namanya mengambil keputusan untuk kemudian ketika ada satu qadiyah ya satu masalah langsung kita bahas ya. Baik Pak. Baik. Ya. Kenapa pembahasan takdim dan takhir ini Pak Ziyad masukkan dalam RPS Balaghah Qur'aniyah karena salah satu pembahasan yang banyak sekali contohnya, bahkan la yanhasir gitu ya, nggak terhitung jumlahnya dalam Al-Quran, adalah salah satunya adalah takdim dan takhir. Banyak sekali, terutama sering kita dapati di akhir ayat, Allaha ala kulli syai'in qadirun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Banyak sekali. Ya, dan tentu contoh-contoh yang lain. Baik, boleh dilanjutkan? Baik, saya lanjutkan. Tujuan yang kedua adalah pengkhususan dan prioritas atau lil ikhtisos. Kadang takdim digunakan untuk menunjukkan perhatian khusus terhadap hal yang dianggap penting atau untuk menunjukkan keistimewaan suatu objek dibandingkan yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Menurut tafsir Ar-Razi, pendahuluan kalimat mukhlishina lahuddin berfungsi untuk menonjolkan pentingnya keikhlasan dalam ibadah. Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan, Uddima dzikru li ibrazi ma'nal ikhlas fi asasil ibadah. Ungkapan ini didahulukan untuk menonjolkan makna keikhlasan sebagai fondasi utama ibadah. Dari sisi balaghah, takdim ini menimbulkan efek prioritas makna. Sedangkan dari sisi teologis, menunjukkan pentingnya aspek niat dan keikhlasan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya. Baik, berhenti sejenak. Ya, ada makna lain dari contoh ayat ini. Coba Pak Ziyad lihat. Al-Adiyat Al-Qari'ah Al-Bayyinah. Nah, ya jadi kalau menurut Fakhruddin Ar-Razi mukhlisina lahuddin. Mukhlisina
lahuddin illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini kedudukan ad-din sebagai apa dibaca nasab? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini jumlah ini sebagai apa? Sebagai naibul fa'il ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Namun kenapa dibaca nasab dinnya nih? Sebagai apa, teman-teman? Maf'ul ya, dari kata mukhlisin. Jadi peristiwa takdimnya di mana? Mestinya bagaimana? Kalau yang normal, mukhlisin ad-dina lahu, gitu ya. Sehingga dalam peristiwa mendahulukan lahunya ya, sebagai apa ini? Lahu itu sebagai al-ibarah al-istilahiyah sebenarnya ya. Dari ikhlas lahu ya. Akhlasa yukhlisu ikhlasan lahu. Ini bagian dari ibarah istilahiyah, kayak kita harus hafal ya. Ragiba'an, ragiba fi, kemudian raja'a ila, raja'a min, dhahaba ila, safara ila. Itu harus dihafal memang, dan maknanya beda-beda gitu ya. Jadi akhlasa lahu. Jadi pasangan dari ibarah istilahiyahnya dari kata akhlasa itu didahulukan ya. Sehingga maknanya apa menurut Fakhruddin Ar-Razi adalah bahwa ini lil ikhtisas, yaitu biasa itu taksis. Tapi yang menarik adalah narasi takdim ini menimbulkan efek prioritas makna ya. Sedangkan dari sisi teologis menunjukkan pentingnya aspek niat dan ikhlasan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya ya. Atau lebih bahasa yang lebih membumi lagi adalah bahwa faktanya di lapangan orang beragama itu ya ada kasusnya yang memang bukan karena Allah gitu ya, karena motif bermacam-macam. Makanya hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari itu apa tentang niat ya. Innamal a'malu binniyat ya, dan juga yang terpampang dalam kitab-kitab fikih itu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi sangat relevan sebenarnya ini kalau Pak Ziyad membaca mukhlisin lahuddin ini kinayah sebenarnya ya. Sindiran gitu ya. Sindiran atas bahwa praktek keagamaan itu ya seringkali ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu di luar agama itu sendiri ya. Ya ada kepentingan politik, ya ada kepentingan ekonomi, bahkan fala'iyadzubillah ya, bahkan ada kepentingan individual personal ya. Makanya kalau Waziyat membaca وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, itu adalah sindiran ya, untuk kita umatnya Nabi Muhammad agar benar-benar ya, dalam menjalankan agama ini ya, harus berupaya untuk ikhlas ya, meskipun itu sebuah capaian ya, yang membutuhkan proses. Karena Pak Ziyad sering bilang karena pengalaman di lapangan ya, katakanlah sudah cukup banyak juga gitu ya. Jadi patokannya begini, ketika Pak Ziyad bilang ke teman-teman itu, terutama para mubalighin, asatidah ya, apapun namanya lah, sebatas kita ini bicara tentang motif utama ya, motif yang pada umumnya itu soal ekonomi ya. Jadi
jangan dulu terburu-buru bicara tentang keikhlasan kalau kita belum mandiri secara ekonomi, ya, belum mandiri secara ekonomi. Yang harus kita kejar dulu ya sebagai muballigh, sebagai da'in ilallah azza wa jal, sebagai ustadz, sebagai bahkan sebagai pengajar, ya, muallim, sebagai ustadz, ya, sebisa mungkin sebagaimana yang dicontohkan dan diajarkan oleh para kiai kita, ya, kita harus punya sumber pendapatan di luar mengajar. Itu kalau kata kiai-kiai kita, ya. Jadi kita diarahkan untuk tidak berharap dari aktivitas mengajar itu, dan bahkan kalau kiai saya dulu berpesan likulli syai'in zakah wa zakatul ilmi ta'rif. Segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya ilmu itu mengajar. Ya, jadi dengan begitu kita setidaknya bisa menjaga hati kita, ya, bisa menjaga atau berlatih, ya, ikhlas, ya, dalam katakanlah dalam proses belajar mengajar. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi sesungguhnya ayat ini sering kita baca, tetapi ternyata memang ya dalam sekali maknanya. Ya, baik. Ada yang lain yang mendapatkan makna selain taksis? Halo. Sambil buka tafsir, teman-teman. Ya, selain taksis, ada yang lain? Halo. Gimana ini, teman-teman? وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Nah, ini misalnya di Qurtubi, ya, ini kebetulan tafsir ahkam ini, ya, fiqhi. وفي هذا دليل على وجوب النية ya في العبادات, seperti yang tadi Pak saya sampaikan. فإن الإخلاص من عمل القلب وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره. Ya, sederhana sekali ini penafsirannya. Oke, ya dapat. Oke. Halo? Ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang dapat duluan, silakan disampaikan. Kita diskusikan bersama. Yes. Tuh, selesai. Iya. Kalau tidak ada, boleh dilanjutkan, Mbak. Baik, Bapak, sambil menunggu mungkin ya, Pak, ya. Iya. Lanjutkan ya. Jadi selanjutnya tujuan yang ketiga adalah penarikan perhatian dan penegasan tempat, makna, atau litanbih. Dalam beberapa ayat, takdim wa ta'khir digunakan untuk menarik perhatian pembaca terhadap elemen tertentu yang dianggap penting. Misalnya pada ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Pendahuluan kata fi qulubihim, dalam hati mereka, bertujuan menegaskan bahwa tempat penyakit itu bukan di anggota tubuh, melainkan di hati, pusat moral dan spiritual manusia. Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani menafsirkan wa fi taqdimil qulub tanbihi ala annaha mawdu'id da'i ala annaha تنبيه على أنها موضع الداء ومأوى.
Ya, Mbak. Iya, Wa fi Bapak. taqdimil qulubi tanbihun. Ini canggihnya Al-Alusi itu ya. Teman-teman bisa baca nggak? Jadi ketika menafsirkan ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ya. Itu kan ada peristiwa taqdimul mubtada, ya, taqdimul khabar ala al-mubtada atau khabar muqaddam lah, ya, kalau istilah nahwu. Khabar muqaddam, mubtada muakhar, ya. Perhatikan ya, dalam menjelaskan itu juga Al-Alusi menggunakan narasi yang sama, siak yang sama, uslub yang sama, ya. Wa fi taqdimil qulubi, canggih juga ya, Al-Alusi ya. Wa fi taqdimil qulubi, ini juga peristiwa takdim itu, ya. Tanbihun ala annaha mawdi'ud da' wa ma'wah, ya. Ini menarik ya, tambih ya, faedahnya tambih. Jadi untuk membangunkan pembaca bahwa itu loh, ya, hati-hati dengan hatimu, ya, karena di dalamnya la tasda'u kama yasda'ul hadidu, ya. Jadi hati itu tempatnya penyakit, ya, mau diudda, ya, wa ma'wah, ya, penyakit-penyakit hati yang memang harus secara serius ya dibersihkan, ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, ketika dalam sebuah riwayat dikatakan ketika anak Adam itu melakukan perbuatan dosa atau maksiat, maka muncul nuktah, ya, nuktah dalam hati, dan seiring maksiat itu dilakukan semakin sering, maka hati seseorang itu, hati manusia itu semakin kelam. Nah, kalau sudah gelap, ya, terpenuhi oleh noktah-noktah, maka naudzubillah min dzalik fazadahumullahu marada. Alhamdulillah, ya. Baik, keren ya lalu sih dalam membuat narasi penafsirannya juga menggunakan uslub yang sama. Coba kita tengok penafsiran yang lain. Lihat berapa nih? Ayat 10. Ya. Pak Ziyad pakai aplikasi Al-Bahis Al-Qur'ani. Ayat 10. Oke, ayat 10. Fi qulubihim marad. ابتداء وخبر والمرض عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائدهم. Ya, nah ini kalau menurut Qurtubi ya, ini tidak benar-benar penyakit fisik ya, tapi sesungguhnya adalah isti'arah terhadap kerusakan ya yang ada pada keyakinan mereka, ya, karena sesungguhnya kejahatan terbesar itu adalah menyekutukan Allah. وذلك إما أن يكون شكا ونفاقا والعياذ billah, ya. Bentuknya bisa keraguan-raguan dan juga kemunafikan, wa imma jahdan wa takdiban, ya. Dan bentuk yang disaksikan oleh sejarah bahwa kaum kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi ahlul kitab itu mendustakan risalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tetapi di sini yang spesifik menjelaskan tentang peristiwa takdim dan takhir belum saya dapat ini. Al-Baghawi fi qulubihim ada. Oke. Ada yang lain teman-teman? Ada yang dapat? Di At-Tahrir wa Tanwir, Pak. Ya, silahkan. Taqdimuz zarf wa huwa fi qulubihim lil ihtimam
dari Ibnu Ashur. Al-ihtimam. Lil-ihtimam. Nah, ini apa biasa itu ya. Ada yang lain nggak? Ihtimam. Berarti kan repetisi aja, pengulangan saja ya. Ada yang lain nggak selain ihtimam? Kita nyari yang beda. Ya, tadi kan beda tuh, ya. Kalau itu nggak bahas takdir takhirnya, tapi lebih kepada diksinya ya. Pemilihan katanya fi qulubihim marad, tadi dibilang isti'arah ya. Marad ya. Jadi isti'arah itu adalah apa? Tashbihun hudifa ahadu tarafain. Jadi isti'arah itu adalah peristiwa tashbih cuma dibuang apa namanya salah satu tarafnya, rukunnya. Kalau dibuang musyabbah namanya isti'arah tasrihiyah, kalau dibuang musyabbah bihnya maka isti'arah makniyah. Oke, baik. Yang fokus pada takdim dan takhirnya. Al-Anusi tadi ya, Al-Anusi. Iya. Oke, kalau nggak ada, lanjut, Pak. Jangan nggak terasa. Baik, Bapak. Izin Ya. konfirmasi, Ustadz Ahmednya sudah bergabung belum ya? Jadi sepertinya sudah, cuman Kayaknya tadi sudah ya? sudah. Assalamualaikum, Ustadz Ahmed. Sudah tergabung ya? Sudah ya? Ya, Baik. bisa dengar. Iya, baik, Ustadz. Silahkan, Ustadz, dilanjut nomor 4 ya. Ya. طيب إن شاء الله. يتفضل مشكورا. تبين باللغة العربية ولا بالإندونيسية؟ أستاذ أحمد. المكتوب باللغة الإنجليزية، المكتوب يعني أنا أقرأ المكتوب فقط، لكن لا أفهمه. أقرأ المكتوب. أكيد يعني تقرأ باللاتينية؟ لا، أقرأ لكن نعم، لكن الفهم ما شاء الله ما شاء الله، تفضل. keindahan gaya dan kerama kalimat الجمال اللغوي. Selain tujuan semantik, taktik, wada'tif juga memiliki fungsi estetis dalam memperindah susunan kalimat. Pergeseran urutan kata seringkali membuat ayat terdengar lebih indah, berirama dan mudah dihafal. Dalam hal ini unsur musikalitas bahasa Arab menjadi bagian dari keindahan mukjizat Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Adiyat ayat 5. Tawasabuna bihi jam'an. Urutan kata yang unik ini menimbulkan irama kuat dalam pembacaan, menegaskan semangat dan kecepatan yang menjadi tema utama surah tersebut. طيب، كيف تبين يعني الشاهد للجمال اللغوي في هذه الآية الكريمة؟ تحدثنا عن التقديم والتأخير. التقديم ايه يعني والتأخير ايه؟ تقديم، مثال تقديم المبتدأ على تقديم الخبر على المبتدأ، تأخير المبتدأ على الخبر، تقديم المفعول على الفاعل، تقديم الفاعل على المفعول، تأخير الفاعل عن المفعول. أيوة نعم. لكن في هذه الآية الكريمة تقديمه ايه وتأخيره ايه؟ هو سطن به جمعا. نعم.
فوسطن به جمعا. تقديم المفعول به الضمير به، الضمير الهاء. أيوه نعم. الأصل فوسطن جمعا به. جمعا به، ممتاز يا جمعا به. ولماذا يعني التقديم والتأخير في هذه الآية؟ أظن حسب ما فهمت من الكتابة للإنجليزية هنا يعني لإظهار الجمال اللغوي. صحيح؟ أيوه نعم. يعني كما عرفنا أن في سورة العاديات هناك قضية السجع، أليس كذلك؟ والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. إذا فوسطن به جمعا. وإذا كانت الكلمة عدم التقديم والتأخير فلا يناسب يعني. ماذا حتى تناسب السجع نعم في آخر الآية. طيب واصل أخينا الكريم، استمر. Contoh penerapan takdim wa takhir dalam Al-Quran dan penjelasan para mufassir wasit. Fenomena takdim wa takhir merupakan salah satu gaya bahasa yang sangat muncul dalam Al-Quran. Para ulama balaghah menilai bahwa penyusunan kata secara tidak biasa ini bukan bentuk keturunan ketidak keturunan, melainkan strategi ilahiyah untuk menegakkan makna tertentu. Tiap takdim dan takhir memiliki hikmah linguistik dan kontekstual yang mendalam. Berikut beberapa contoh aplikasinya dalam Al-Quran serta penjelasan mufassir klasik terhadapnya. Surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimu as-salata wa atu az-zakata warka'u ma'ar raki'in. Mbak Cindy, tolong di scroll up. حتى يقرأ أخونا الكريم أحمد ماذا في التالي يعني بعد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم. توقفت الشاشة. Mbak Cindy, halo Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy. Halo. Siapa yang menayangkan ini? Mbak? Halo. 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 أستاذ أحمد، هل يمكن أن تفتح يعني فايل هذا في PDF يمكن؟ نعم. وتقرأ مباشرة ليس في الشاشة. نعم. طيب. وحتى يسمع الحاضرون صوتك. نعم. الجوال إن شاء الله. Mbak Cindy? Halo? Hadir Bapak, iya.
Ya, tolong di scroll up, Mbak. Iya. Yang bagian apa, Bapak? Oh ya, ya ini Baqarah ini. Waqimus shalah Nah, wa atuz zakah. Ya, ke atasin. Ke atasin. Iya, Pak. Duh. Nah, lo kok ke atas? Maksudnya apa, scroll up ke bawah. ya, ke bawah. Oh, ini ya. Ya. Ya, ke bawah. Iya, Pak. Maaf. Baik, Baik, Bismillah. Nah, baru Ustaz Ahmad. Oke. Ya, Bismillah. Secara struktur perintah al-aqimu as-salah, dirikanlah salat, didahulukan atas 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 zakah, tunaikanlah zakat. Urutan ini menunjukkan bentuk takdim yang bermakna penekanan terhadap prioritas spiritual. Salat diletakkan lebih dahulu karena ia merupakan tiang agama dan hubungan langsung antara hamba dan Tuhan. Ya. Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menjelaskan وقدم الصلاة لفضلها وشرفها على الزكاة فإنها عبادة بدنية خالصة لله تعالى. Khususnya salat lebih dahulu karena keutamaannya atas zakat. Salat adalah ibadah jasmani yang murni, ditujukan kepada Allah Ta'ala. Dengan demikian takdim dalam ayat ini berfungsi sebagai takdim li al-fadl, yaitu mendahulukan sesuatu yang lebih mulia dari yang lain. Surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Susunan ayat ini menempatkan kullu nafsin di awal sebelum kata kerja za'iqatu, padahal secara struktur gramatikal bisa saja diungkapkan tetapi Al-Quran mendahulukan kata kullu nafsin untuk menunjukkan kebebasan universalitas kematian. Menurut Ar-Razi, تقديم المبتدأ في الآية للدلالة على الاستغراق، فكل من له نفس لا بد أن يذوق الموت. Pendahuluan subjek dalam ayat ini menunjukkan makna keumuman setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi fungsi takdim dan di sini adalah tentang makna umum takdim li ta'kid wal umum. تقديم للتأكيد والعموم. إذن غاية التقديم في هذه الآية الكريمة ماذا؟ التعميم والاستغراق. نعم. طيب استمر. Ya, terus Surat Yasin, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Dalam ayat ini berasal wa ilaihi turja'un,
diletakkan di akhir sebagai bentuk takhir dari unsur sebab. Padahal secara semantik bisa saja dibalik, namun eh, penundaan ini mengandung efek balaghi, yakni untuk menekankan akhirat sebagai puncak kembali segala urusan. Al-Alusi menjelaskan وتأخير قوله وإليه ترجعون بالتقييم والترغيب في العبادة فكأنه يقول عبوديتي له لا تنقطع حتى أرجع إليه. Penundaan kalimat dan kepadanya kamu dikembalikan dimaksudkan untuk meninggikan makna dan mendorong semangat beribadah. Seolah ia berkata, ibadah kepadanya tidak akan terputus hingga aku kembali kepadanya. 4. طيب واضح يا طيب استمر 4 surat Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata imma syakiran wa imma kafuran menunjukkan dua kemungkinan yang ditempatkan setelah pengatan hidayah. Susunan ini merupakan bentuk takhir bayani yang dimaksudkan untuk menunjukkan kebebasan manusia dalam memilih jalan hidupnya. Menurut Az-Zamakhsyari, فإن تأخير الحالين بعد ذكر الهداية يفيد الإبهام أولا ثم التفصيل وهو من أبلغ أساليب البيان. Penundaan dan keadaan syukur dan kufur setelah disebutkan hidayah memberi kesan pengaburan sementara yang kemudian dijelaskan, dan itu termasuk bentuk paling tinggi dari keindahan bahasa. Dengan demikian takhir di sini bukan sekadar variasi tata bahasa, tetapi sarana retoris untuk memperkuat makna pilihan moral manusia. Dari keempat contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa taqdim wa takhir dalam Al-Quran berfungsi untuk satu penegasan makna dan keumuman, takkid wa umum. Dua, ya تأكيد والتعميم ya يعني في نفس الصيغة ya التأكيد لابد من تعميم ya كده يعني طيب استمر dua, peninggian derajat makna virtual tafdil. Tiga, menimbulkan efek retoris dan emosional balaghah. Empat, menegaskan kebebasan dan tanggung jawab manusia. Keindahan struktur semacam ini membuktikan bahwa susunan kalimat Al-Quran bukan hanya memiliki keakuratan linguistik, tetapi juga mengandung makna teologis dan psikologis yang dalam. Ya, baik. Yakfik wa syukran wa jazakumullah ahsanal jazaa wa fi amanillah يعني. سمعنا أنك في سفر. طيب. أنا في سفر الله في القطار. أيوة نعم. شكرا. يا رب وإياك. طيب في أمان الله أخانا الكريم. Baik teman-teman ya, tadi sudah disampaikan tentang at-taqdim wa ta'khir, namun dari beberapa makna yang biasa kita dapati ya dari peristiwa taqdim ta'khir itu
Kalau yang umum ya, tadi sudah diutarakan ada at-taukid ya, wa ta'mim, kemudian juga al-ihtimam, ada at-tanbih. Kemudian yang menarik adalah tadi seperti diutarakan oleh Fakhruddin Ar-Razi ya, ternyata ada semacam li darurati sya'ri ya, darurati as-saja' atau mura'atus saja' fil ayah. Jadi fawasatna bihi jam'a, itu menarik itu. Fawasatna bihi jam'a. Ini satu temuan yang berharga tentunya dari selama Pak Ziyad mengajar yang didapatkan oleh para pemakalah. Oleh karena itu terima kasih ya Mbak Cindy dan Ustadz Ahmad ya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa difahami ya materi yang kita diskusikan pada siang hari ini. Ada pertanyaan silahkan. Tentu apa faedah dari setiap peristiwa takdim dan takhir pada ayat itu berbeda-beda ya. Harus kita analisis dulu untuk kemudian kita istimbatkan, kita ambil faedahnya apa kira-kira itu ya, dengan melihat siyaqul ayah ya. Nah, bicara siap maka kita tidak akan lepas dari sibak dan lihaq, ayat sebelumnya dan juga ayat sesudahnya. Demikian teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, naktafi bihadzal qadr wa insyaallah naltaqi fi al-usbu' al-qadim insyaallah. Kurang lebihnya terima kasih ya sekali lagi untuk pemakalah dan juga teman-teman sekalian. Kita cukupkan sekian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Izin live Bapak. Ya.